Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seperti biasa sebelum kita membuat resep, kita akan review dulu bahannya satu persatu. Kali ini kita akan coba membuat resep martabak manis dengan takaran 1 kilo. Ini sudah ada terigunya. Ini terigu saya pakai terigu segitiga biru. Ini airnya 1200 ml. Kali ini kita akan coba pakai santan sedikit. Kita pakai santan biasa, ini merek Rose Brand. Kita juga pakai pewarna kuning telur yang seperti biasa kita pakai. Apa ini mereknya? Burung Robin. Vanili kita pakai vanili 2 angsa. Ini vanilinya lembut, vanilinya seperti seperti terigu tapi harum banget, cocok sekali untuk martabak ini. Terus ini kita ada pakai baking powder, soda kue, ada garam. Ini gulanya takarannya sekitar 250 gram atau sekitar 10 sampai 11 sendok makan. Kita pakai 2 telur. Nah, ini baking powdernya kita pakai merek kupu-kupu, soda kuenya juga kita juga sama pakai merek kupu-kupu karena ini sudah cukup bagus. Dan ini kita sudah sama master yang membuat yang biasa membuat adonan terang bulan. Halo, kita kenalkan, ini Bang Ical. Hai. Ini asistennya. Dia katanya mau belajar juga. Tapi bagus lah supaya ada temannya tuh. Ya, kita mulai saja guys. Dan seperti biasa, bantu channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Pertama-tama kita tuang dulu airnya. Lalu kita kasih telur. Ini telurnya seperti biasa, telurnya kami pakai semua, putih telur dan kuningnya. Kita pakai 2 telur. Lalu kita kasih garam, garamnya setengah sendok teh saja. Lalu vanili kita kasih 1 sendok teh. Pewarna kuning telur juga 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk supaya rata. Setelah rata baru kita tuang terigunya. Lalu kita aduk pelan-pelan. Untuk awalnya ini memang biasanya harus agak kental dulu supaya jadinya bagus. Kita aduk dulu pelan-pelan sampai merata. Oh iya guys, ini air yang kita pakai 1,2 liter. Kalau tidak ada takaran di rumah bisa pakai air mineral sedang, itu bisa dipakai 2 botol, itu sudah pas. Dan memang kalau untuk 1,2 itu agak sedikit lebih kental. Nanti kita tambah lagi sedikit pada saat kita mau larutkan soda kue dan baking powder.
Kita aduk-aduk sampai kalis. Setelah cukup kalis, nanti baru kita tuang apalagi namanya gulanya. Nah, kita lihat sudah cukup kalis, kita tuang gulanya, kita aduk-aduk lagi. Kita aduk pelan-pelan saja supaya hasilnya bagus. Untuk alat sendiri kita juga bisa pakai mixer, cuma kalau pakai mixer biasanya hasilnya tidak sebagus seperti saat kita buat adonan secara manual seperti ini ya guys. Mungkin kecepatan dari mixer itu yang mempengaruhi. Jadi sebaiknya kalau kita pakai mixer jangan langsung yang kecepatan yang tinggi, jadi yang sedang saja. Nah, sekarang kita pakai kasih soda kue setengah sendok teh dan ditambah baking powder setengah sendok teh. Nah, ini kita kasih lagi yang saya bilang tadi, kita coba pakai santan. Kita kasih santan 1 sendok teh full ya guys. Ya kalau mungkin di paket takaran sendok makan ya kayaknya hampir 1 sendok makan. Kita larutkan dulu. Setelah larut baru kita tuang. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini Bang Ical memang jagonya, master memang beliau ini untuk buat adonan martabak. Karena beliau ini pada saat kita bikin adonan yang sedikit 250 atau 500 gram dan sekarang 1 kilo, pernah juga video yang lain juga buat adonan 11 kilo 10 kilo. Dan memang beliau ini memang masternya buat adonan martabak. Makanya martabak Holland 99 itu hasilnya bagus. Salah satunya berkat beliau ini. Nah, kita coba suruh Bang Mail untuk mengaduk-aduk karena memang dia ini baru belajar. Jadi kita tidak bisa suruh dia pada saat awal buat adonan. Karena awal buat adonan itu salah satunya merupakan penentu dari hasilnya. Jadi kalau awal-awal harusnya memang yang master saja yang buat. Nah, ini karena ini sudah tercampur semua, tinggal nunggu kalisnya saja. Maka kita suruh Bang Mail untuk belajar. Nah, kita lihat ini sudah mendekati selesai, karena kita lihat juga sudah kalis, tinggal diaduk-aduk sebentar saja sudah selesai ini. Oh ya guys, seperti biasa setelah kita buat adonan ini, nanti kita akan coba langsung buat kue.
supaya kita bisa tahu hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya seperti biasanya bagus, meskipun tidak sebagus pada saat adonan itu didiamkan atau di resting selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini sudah kalis, tinggal kita cetak. Dan untuk proses membuat adonan sendiri, dari awal tadi terigu dituang sampainya sekarang itu sekitar 15 menit ya guys. Jadi kalau sudah 15 menit atau 20 menit, insya Allah itu sudah bagus dan sudah siap di resting. Kita kasih lap pakai terigu sedikit ya guys, karena ini terigu biasanya cukup berpengaruh untuk hasil dari martabak manis. Kalau tidak ada terigunya biasanya terkadang tuh bantat. Jadi kalau dikasih terigu insya Allah tidak bakal bantat lagi. Ini untuk loyang, ini loyang sudah standby panas guys ya, karena kita kan memang jualan. Jadi ini loyang atau kompor ini memang tidak pernah mati, memang standby di api kecil terus. Jadi pada saat ada pembeli langsung bisa dicetak tanpa lagi menunggu panas lagi. Nah, ini standby seperti ini apinya guys. Dan setelah kita cetak, baru kita kasih besar. Kita kasih full besar ya guys. Nah, ini kita sudah lihat mulai keluar pori-porinya. Itu martabak kalau masaknya dari pinggir insya Allah itu berhasil dan tidak bakalan bantat. Tapi kalau masaknya itu dari tengah, itu alamat bantet hasilnya. Jadi kalau ini masaknya kita lihat dari pinggir, alhamdulillah ini insya Allah hasilnya bagus. Dan kalau saya lihat ini pori-porinya juga cukup bagus, karena ini sudah pori-porinya sudah keluar, dan di samping-sampingnya itu telinganya itu sudah agak kecoklakan. Kita bisa kecilin apinya sambil kita tunggu pori-porinya keluar dulu. Baru setelah itu kita kasih gula boleh, kalau mau lebih manis kita mau langsung tutup juga boleh. Tapi saat ini kita taburin saja sedikit gula, karena bisa dilihat telinganya ini agak terkelupas. Ini menandakan gulanya masih kurang. Kalau gulanya kurang, biasanya kulitnya itu agak sedikit keras. Jadi kita taburin saja gula sedikit supaya lebih terasa manisnya. Setelah ditaburin gula, baru kita tutup dan tunggu sampainya masak. Ini kita lihat sudah masak. Kalau kita lihat teksturnya ini tidak terlalu keras. Meskipun tadi saya bilang kurang gula, jadi biasanya keras, tapi ini alhamdulillah nggak terlalu keras. Tapi tidak seperti pada saat gulanya cukup. Jadi supaya kita potongnya enak, kita tutup dulu. Ini tutup sekitar 1 menit saja ya guys. Itu insya Allah sudah membuat martabak itu tidak keras lagi. Nah, ini kita lihat, kita bisa lihat sendiri martabaknya sudah tidak keras. Kita lihat sudah bagus. Nah, lalu kita kasih mentega. Kita olesi mentega. Ini menteganya juga di mix. Kami pakai mentega biasa. Saya mix pakai room butter.
itu rembuter biasanya lebih harum. Jadi pada saat itu misalnya kita kemas, baru pas kita buka kemasannya itu bau rembuternya itu langsung tercium. Dan kita lihat sendiri guys, alhamdulillah ini sudah cukup sempurna. Meskipun ini adonan tanpa di resting, tapi kita lihat sudah cukup sempurna. Kulitnya juga tidak keras, karena tadi kita sudah diamkan sekitar 1 menit. Sekarang kita lihat pori-porinya dari dekat. Ini dia. Alhamdulillah cukup bagus. Ini sudah layak dijual meskipun adonan dadakan. Jadi bagi yang jualan online, misalnya tidak ada gerobak, mau jualan dari rumah lewat online saja, resep ini bisa diaplikasikan. Karena kita tanpa di resting dulu, kita buat adonan mungkin sekilo atau mungkin setengah kilo, langsung kita buat, kita cetak, dan alhamdulillah hasilnya ini kita bisa lihat sendiri. Alhamdulillah hasilnya sudah layak jual lah. Dan saya kira cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe. Benar mantap. Mantap. Tambah. Mantap.